السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidah Tahawiyah sampai pada ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wal jannah wan nar makhluqatan la tafniyani abada wa la tabidan, fa inna Allah ta'ala khalaqal jannata wan nar qabla al-khalqi wa khalaqa lahuma ahlan, faman syaa minhum ila al-jannati fadlan minhu wa man syaa minhum ila an-nar adlan minhu, wa kullun ya'mal lima qad furigha lahu wa sa'irun ila ma khuliqa lahu, wal khair wal syarr muqaddaran 'ala al-'ibad. Kata Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, bahwasanya surga dan neraka sudah diciptakan dan gak akan sirna abadan dan gak akan lenyap, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan jannah dan nar sebelum penciptaan-penciptaan yang lain. Wa khalaqa lahuma ahlan, dan menciptakan bagi keduanya penghuni-penghuninya. Artinya sebelum diciptakan manusia sudah diciptakan surga dan neraka. Setelah itu Allah ciptakan penghuni-penghuninya. Ini calon neraka dan ini calon surga. Maka siapa yang Allah kehendaki menjadi penduduk surga dengan fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan siapa yang Allah kehendaki dia menjadi penduduk neraka dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai penduduk surga fadlan minhu,
dijadikan sebagai penduduk neraka adlan minhu. Dan masing-masing dari manusia beramal sesuai dengan apa yang sudah tercatat dan pasti akan menuju apa yang sudah diciptakan untuknya, surga atau neraka. Al-khairu wasyarr, karena kebaikan dan kejelekan sudah ditakdirkan atas para hamba. Ini khonibina azakumullah, tentunya berkait dengan ucapan Abu Ja'far At-Tahawi di awal pertama kitab ini, menyatakan bahwa kami Ahlus Sunnah wal Jamaah keyakinan dengan keyakinan ini, sampai pada ucapan beliau ini bahwa kami Ahlus Sunnah meyakini bahwa surga dan neraka sudah dicipta. Dari Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, qala amma qawluhu innal jannata wan nara makhluqatan fattafaqa Ahlus Sunnah. Adapun ucapannya bahwa surga dan neraka telah diciptakan, maka ini adalah perkara yang sudah disepakati oleh seluruh Ahlus Sunnah. Sehingga siapa yang meyakini selain ini, berarti dia bukan pengikut Ahlus Sunnah. Dia bukan aswaja. Dia bukan pengikut para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, bukan orang yang berpegang dengan sunnah wal jamaah. Fattafaqa Ahlus Sunnah ala anna al-jannata wan nara makhluqatani mawjudatani al-an. Bahwasanya Ahlus Sunnah sepakat surga dan neraka telah diciptakan dan sudah ada sekarang. Sudah ada jannah, sudah ada nar. Walam yazal Ahlus Sunnah ala dhalik, dan Ahlus Sunnah masih tetap demikian sampai hari ini. Tidak berubah keyakinan mereka bahwa surga dan neraka telah diciptakan dan sudah ada sekarang. Hatta nabaghat nabighatun minal mu'tazilah, hingga munculnya benih-benih mu'tazilah, bibit-bibit mu'tazilah. Artinya maksud beliau, maksud Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, bahwa Ahlus Sunnah sejak para sahabat, diikuti para tabi'in, diikuti tabi'it tabi'in, diikuti para imam-imam, masih tetap seperti itu keyakinannya. Surga dan neraka telah diciptakan dan sudah ada sekarang. Munculnya pendapat baru, dalam kata lain bid'ah, pendapat yang muhdatsah, adalah ketika munculnya nabighatun minal mu'tazilah, munculnya bibit-bibit mu'tazilah dan qadariyah. Mu'tazilah karena mengutamakan akalnya di atas hujjah, qadariyah karena mengingkari adanya qada wal qadar. Fa'ankarat dzalik, maka ketika muncul qadariyah dan mu'tazilah, mereka pun mengingkari bahwa surga dan neraka sudah diciptakan. Wa qalat, dan berkata, bal yunshi'uhuma Allah tabaraka wa ta'ala yaumil qiyamah. Bahkan kata mereka, Allah akan menciptakannya nanti, yaumil qiyamah, bukan sekarang, apalagi dulu, tidak. Tapi nanti yunshi'uhuma, Allah akan adakan, Allah akan ciptakan nanti yaumil qiyamah. Apa faktor pendorong mereka berkata seperti itu, mengingkari sekian ayat, sekian hadis? Hamalahum ala dzalika asluhumul fasid. Yang membawa mereka berkata seperti itu adalah prinsip mereka yang rusak, prinsip mereka yang batil, keyakinan mereka yang rusak. Alladzi wada'u bihi syari'atan lima yaf'aluhu Allah, yaitu apa yang mereka letakkan sebagai aturan dan syariat tentang apa yang harus dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah. Di mana kesesatan mereka? Kesesatan mereka membuat satu kaidah-kaidah aturan seperti syariat, dan kemudian berkata Allah harusnya begini, Allah
harusnya begini. Allah tidak boleh begini. Allah tidak boleh begitu. Astagfirullah. Bukan mereka yang semestinya merasa diatur oleh Allah, tetapi sebaliknya. Mereka membuat aturan-aturan dan berkata Allah tidak semestinya begini, Allah tidak semestinya begitu. Wa annahu yanbaghi an yaf'al kadza wa la yanbaghi lahu an yaf'ala kadza. Kata mereka, Allah seharusnya berbuat begini. Allah tidak semestinya berbuat begitu. Ini Mu'tazilah. Entah sadar atau tidak sadar, dia bikin syariat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata haula ahli kalam, ahli filsafat, bahwa Allah Subhanahu wa taala seharusnya enggak membuat surga dan neraka di awal pertama. Ngapain? Mubadzir, enggak ada manfaatnya. Nanti harusnya Allah ciptakan di akhir nanti. Jadi mereka membuat syariat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Keanehan Mu'tazilah, keanehan kaum filsafat. Wa qasu ala khalqihi fi af'alihim. Mereka mengkiaskan atas makhluk-makhluknya. Mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk bikin sesuatu kemudian dibiarkan nganggur, kan mubadzir. Allah juga sama. Kalau menciptakan sesuatu kemudian dibiarkan nganggur, mubadzir. Maka nggak boleh, nggak mungkin Allah mubadzir. Loh, itu hukum takdir itu buat siapa? Hah? Allah mengatur kalian dan memperingatkan innal mubadzirina kanu ikhwanu syayatin. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak terkena syariat apapun, Allah bebas berbuat apapun. Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Ini mereka adalah orang-orang yang otaknya terbalik. Membikin syariat untuk Allah Subhanahu wa taala. Membikin aturan untuk Allah Subhanahu wa taala. Membikin garis-garis kemudian dikatakan bahwa Allah tidak boleh begini, Allah tidak mungkin begitu, Allah harus begini, Allah harus begitu. Astagfirullah. Itu adalah orang-orang yang sombong, merasa akalnya hebat, paling cerdasnya, bisa membuat dan bisa mengatur aturan-aturan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahi mutakabbir. Demi Allah, mereka adalah orang-orang yang sombong. Qasuhu ala khalqihi fi af'alihim. Mengkiaskan Allah dengan makhluknya dalam perbuatan-perbuatan mereka. Fahum musyabbihatun fil af'al. Maka mereka adalah golongan musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah tidak mungkin memiliki tempat, Allah tidak mungkin begini, Allah tidak mungkin begitu. Kenapa? Karena menurut aturan materi begini-begini. Kamu jangan ngatur. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya di atas arsy, jangan dibantah. Allah menyatakan dirinya, aku adalah maha tinggi, aliyul a'la. Allah kenalkan sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah, Rabbmu yang maha tinggi. Ya sudah, imani. Ini ahlus sunnah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, bahwa Ar-Rahman maha tinggi di atas arsy-Nya, imani, terima, jangan dibantah. Jangan dibantah dengan hukum-hukum manusia. Bukankah. Secara ilmu materi, kalau menempati tempat berarti begini, kalau tidak menempati berarti begitu. Itu kaidah-kaidah yang kamu pelajari di kuliahmu. Jangan untuk mengukur Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hukum-hukum makhluk. Hukum-hukum makhluk. Jangan kamu terapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Itu kaidah-kaidah semua yang kamu pelajari di kuliahmu, wahai para mahasiswa. Gayanya pakai maha, artinya paling tingginya mahasiswa. Kenapa saya rubah mahasiswa? Tahu kalian? Mereka memahami kalau siwa itu perusak. Kenapa kalian itu belajar ilmu tentang makhluk? Maaf,
Sepandai-pandai kamu dan dosenmu itu belajar tentang makhluk. Adapun tentang Allah kalian semua jahil. Adapun tentang Allah tidak mungkin bisa dipelajari kecuali melalui Quran was sunnah. Nggak mungkin bisa dipelajari tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya kecuali melalui Allah sendiri dengan wahyunya Al-Quran dan melalui yang diutusnya yaitu para rasul. Dan rasul terakhir kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dua sumber itu, sumber ma'rifatullah, sumber pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, Mu'tazilah dan Qadariyah dan ahlul kalam, ahlul filsafat, mereka merasa sombong bisa berpikir tentang Allah dan bisa mengatur dengan berbagai macam garis-garis aturan bahwa Allah tidak boleh begini, Allah seharusnya begitu, Allah tidak semestinya begini, ila akhirih. Muslim yang saya hormati. Qalu, akhirnya mereka menyamakan Allah dengan makhluk karena dihukumi dengan hukum-hukum makhluk. Kalau Allah menciptakan surga dan neraka sebelum mereka masuk, kemudian dibiarkan sampai sekian lama. Berapa lama itu? Dari mulai diciptakannya Adam sampai bumi ini hancur hari kiamat. Berapa juta tahun nganggur terus surga dan neraka. Mubazir. Loh. Itu syarat buat kamu. Jangan diterapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah bebas berbuat apapun, tetapi kita yakin pasti Allah memiliki hikmah. Pasti Allah memiliki hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin. Maha memiliki hikmah. Kadang kamu tahu, kadang kamu tidak tahu hikmahnya apa. Apa hikmahnya diciptakan lebih dulu? Wallahu taala a'lam. Allah yang lebih tahu. Jangan dipaksa kamu harus tahu. Kalau tidak tahu berarti nggak ada hikmahnya. Kok begitu? Tidak mesti kamu tahu. Kadang-kadang kamu tahu hikmahnya, kadang-kadang tidak tahu. Apakah kita ketahui hikmahnya ataupun kita tidak tahu hikmahnya, tetap kita yakin bahwa Allah pasti memiliki hikmah. Ini akidah, ini iman, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada ucapan Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Wa qala wa dakhala at-tajahhum fihim. Akhirnya masuk pula at-tajahhum. Tajahhum pemikiran Jahmiyah. Aliran Jahmiyah. Pengikut Jahm bin Safwan. Apa intinya aliran Jahmiyah? Intinya penolakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti pertama mereka musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk dalam hukum-hukum. Kedua, mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha memiliki hikmah, bahwa Allah Maha bebas berbuat apapun. Allah yaf'al ma yasha. Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Ini mereka tolak. Berarti masuk kepada sesatan tajahum. Sudah dua kesesatan. Fasaru ma'adzalika mu'attilah. Akhirnya mereka dengan itu menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, kemudian mereka berkata, khalqul jannah qabla al-jazaa'i 'abathun. Kata mereka, penciptaan surga dan neraka sebelum adanya al-jaza', sebelum adanya hisab, sebelum adanya perhitungan amal, adalah abathun, kesia-siaan. Kata mereka, diciptakannya surga dan neraka dalam keadaan belum ada hisab, belum ada jaza, belum ada balasan, itu kesia-siaan, abathun, mubazir, nggak ada manfaatnya, kata mereka. Li'annahum tasir, li'annaha tasiru mu'attilatan, mudah dan mutatawilah, karena berarti surga dan neraka nganggur, mudah dan mutatawilah, mudah yang sangat panjang,
Sekian lama nganggur, surga nganggur, neraka nganggur. Ini kan abasun, kata mereka. Faraddu minan nusus. Akhirnya dengan kaidah ini, dengan kaidah bahwa Allah Subhanahu wa taala harusnya begini, tidak boleh begitu. Masa menciptakan kemudian tidak dipakai, mubazir dong. Menciptakan bumi sebelum ada manusia bagaimana? Kaum muslimin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menciptakan apapun sekehendaknya, tidak ada yang melarang, tidak ada yang menegur, tidak ada yang berhak untuk komentar kenapa begini, kenapa begitu. Allah sendiri yang menyatakan kaidah ini. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, kata Allah. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini dan berbuat begitu, tapi mereka yang akan ditanya. Artinya, kalau ada berita dari Quran dan Sunnah Allah berbuat seperti itu, jangan dibantah, jangan ditentang, jangan berkata, kenapa kok berbuat seperti itu? 5, jangan. La yus'alu, Allah tidak ditanya amma yaf'al, apa yang diperbuatnya. Wahum yus'alun, mereka manusia yang akan ditanya. Kita yang akan ditanya. Adapun Allah tidak ditanya dan tidak diatur oleh siapapun, nggak bisa disalahkan, nggak bisa diprotes. Allah bebas berbuat apapun. Allah mutlak kuasa. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka kembali kepada ucapan Ibnu Abdul Aziz rahimahullah, faraddu minan nusus. Akhirnya mereka membantah dalil-dalil, karena kaidahnya Allah tidak mungkin menciptakan surga dan neraka kemudian nganggur berjuta-juta tahun, nggak mungkin. Pokoknya nggak mungkin. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Ditentang hadisnya. Bagaimana dengan ayat ini? Ditentang ayatnya. Bagaimana dengan dalil-dalil yang sahih ini? Ditentang semua dalil itu. Ajib. Kaidah yang batil dipegang kuat-kuat, dalil-dalil nakli mereka tolak. Dalil akli mereka pegang kuat-kuat. Pokoknya nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu nganggur. Kemudian ditolak nusus ma khalafa hadhihi syariah al-batilah. Ditolak dalil-dalil yang menyelisihi syariat yang batil ini menyelisihi aturan mereka yang batil. Allati wada'uha li Rabbi ta'ala, yang mereka sudah letakkan aturan itu untuk Allah, untuk Rabb ta'ala. Wa harrafun nusus, mulailah mereka mentahrif, menyelewengkan makna-makna dalil an mawadhi'iha, dari tempat-tempatnya. Seperti Yahudi, yuharrifun al-kalimat an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Wa dhallalu wa badda'u man khalafa syari'atihim. Kemudian mereka mulai menganggap sesat, menganggap bid'ah, menganggap menyimpang orang yang menyelisihi mereka. Lihat ikhwan fillah a'azakumullah. Apa dalil-dalil yang ditentang oleh mereka? Faminan nusus, min nususil kitab qauluhu ta'ala. Dalam Al-Quran Allah sudah menyatakan dalam ayatnya, u'iddat lil muttaqin, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Kalimat u'iddat lil muttaqin, sudah dipersiapkan untuk orang yang takwa. Apa makna yang sudah dipersiapkan? Sudah ada. Sudah ada. Demikian pula Allah katakan u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Kami sudah persiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-rasulnya. Sudah dipersiapkan. Sudah ada. Jannah. Neraka. Allah katakan u'iddat lil kafirin. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hati-hati kalian dari neraka yang waquduhan nas wal hijarah. U'iddat, yang sudah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Sudah dipersiapkan. Ayat Allah yang lain
Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya neraka Jahannam mengawasi, mengancam kalian terus, mengincar kalian. Neraka Jahannam lit-taghina ma'aba, sebagai tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas. Taghin. Baik. Kalau labil mirsad, kalau dikatakan dengan kalimat mirsada, artinya sudah rasada, sudah mengawasi. Kalau belum ada, bagaimana? Apakah kalian wahai Mu'tazilah, apakah kalian wahai para kaum filsafat menganggap bahwa ayat ini berdusta? Neraka Jahannam mengawasi, mengincar kalian. Oh, belum ada neraka Jahannam. Ayat ini dusta berarti. Astagfirullah. Kufur. Kufur. Wa qala ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Dan Rasul telah melihat untuk kali berikutnya Jibril dalam bentuk aslinya, di mana inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha, ini ketika mi'raj ke langit. Indaha jannatul ma'wa, di sana ada surga, jannatul ma'wa. Bagaimana kira-kira pendapatnya Pak Profesor, dosen-dosen YIN? Bagaimana kira-kira? Oh, ayat ini maksudnya nanti mi'rajnya sudah kok. Jangan pura-pura bodoh Pak Profesor. Isra mi'rajnya sudah. Nabi ketika mi'raj ke langit, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra," dan dia telah melihatnya yang berikutnya, telah melihatnya yang kedua kalinya. Di Sidratul Muntaha, dan di sana ada surga. Berarti sudah ada surga. Itu maksudnya sudahlah. Jangan banyak cari-cari alasan. Urusannya bukan gengsi. Sebentar lagi kamu mati. Bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Cabutlah ucapanmu, saya salah, Allah yang benar. Saya salah. Ternyata yang benar adalah qala Allah Ta'ala, u'iddat lil muttaqin. Tentang neraka, u'iddat lil kafirin. Inna jahannam labil mirsad. Dan Nabi ketika di Sidratul Muntaha melihat jannah. Kok dibilang belum ada? Oh enggak, itu seperti time tunnel, masuk lorong waktu, sudahlah. Jangan memaksa-maksakan diri. Enggak usah malu. Katakan saya salah, amanna billah, kami beriman pada Allah dan ayat-ayatnya. Jadi Nabi itu waktu Isra Mi'raj itu ternyata masuk ke lorong waktu sampai ke akhir zaman. Surga sudah ada, katanya begitu. Lebih parah lagi, alasannya lebih sesat daripada ucapannya. Ucapannya sudah salah, alasannya lebih salah lagi. Kembali kepada kita. Waqala, dan dikatakan waqad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Sidratul Muntaha. Nabi telah lihat di sana, di Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa, di sana ada surga, tempat tinggalnya orang-orang yang takwa. Wa kama fi sahihain, itu baru ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang paling kenal, paling tahu tafsir ayat adalah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyatakan, hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu, menceritakan kisah dirinya, kisah al-Isra, ketika beliau diisrakan dan dimi'rajkan, sampai kemudian berkata, "Tsumman talaqa bi Jibril." Kemudian aku dibawa oleh Jibril, hatta ata Sidratul Muntaha, hingga sampai ke Sidratul Muntaha, yang paling tinggi, langit yang paling tinggi. Faghashiyaha alwanun la adri ma hiya, tertutup dengan cahaya warna-warna yang aku tidak tahu apa itu.
Qala thumma dakhaltul jannah. Kemudian aku masuk surga. Fa idza hiya janabiz lil-lu'lu'. Ketika aku masuk surga, aku lihat di sana ada tempat-tempat kemah-kemah dari mutiara-mutiara. Wa idza turabuha al-misk. Ternyata tanahnya adalah misik. Harumnya seperti misik. Pasirnya itu permata dan mutiara. Harumnya misik. Bagaimana dengan hadis ini? Fi sahihain, fil Bukhari wa Muslim. Jangan taklid dengan Bukhari. Bukhari juga manusia. Kalau kamu jawabnya seperti itu, kita bisa jawab, jangan taklid sama Harun Nasution. Jangan. Daripada kamu sesat bersama dia, kamu ikuti mereka para imam ahlus sunnah yang membawakan dalil hadis sahih. Qala, dan ini hadis bukan hanya diriwayatkan oleh beliau, Bukhari dan Muslim, diriwayatkan pula dalam riwayat-riwayat lain ashabus sunan wal masanid. Dan ittafaqa ahlus sunnah. Jadi kita taklid sama siapa kira-kira? Kalau dituduh taklid, ittafaqa ahlus sunnah, berarti kita ikut, bukan taklid, ikut para ulama ahlus sunnah seluruhnya. Karena tidak ada perbedaan. Sedangkan engkau, wahai para Mu'tazilah, wahai para ahli filsafat, wahai Qadariyah, kalian ikut Jahm bin Safwan, kalian ikut Wasil bin Atha, kalian ikut tokoh-tokoh Mu'tazilah, tokoh-tokoh Jahmiyah, tokoh-tokoh sesat yang diperingatkan oleh umat, hati-hati dari mereka. Astagfirullah. Kasihan banget. Melarang taklid katanya kepada para ulama, tapi mereka mengikuti tokoh-tokoh Mu'tazilah, tokoh-tokoh Qadariyah, mengikuti tokoh-tokoh Jahmiyah. Nasallahu salamul afiyah. Hadisnya sangat jelas bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke surga dan melihat bagaimana pasirnya, bagaimana kaimahnya, bagaimana. Hadis lain, wa fi sahihain, dalam dua kitab sahih, dari hadis Abdullah ibn Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, inna ahadakum idza mata urda alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashyi. Bahwasanya seseorang ketika matinya ditampakkan untuknya tempatnya, tempat duduknya, tempat tinggalnya nanti yaumul qiyamah. Bil ghadati wal 'ashyi, di pagi hari dan sore hari. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Kalau ternyata dia ahlul jannah, maka akan ditunjukkan surga tempat dia, ditunjukkan semuanya. Wa in kana min ahlin nar, kalau dia ternyata penduduk neraka, fa min ahlin nar. Yuqalu hadza maq'aduk hatta yab'atsuka Allah yaumil qiyamah, sampai Allah nanti mengutus membangkitkan engkau yaumil qiyamah. Ditunjukkan tempatnya di surga, ditunjukkan tempatnya dalam neraka. Wa taqaddama hadisul Barra ibn Azib, juga sudah lewat dalil dari Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Wa fihi, di dalam hadis itu disebutkan, yunadi munadin minas sama, tiba-tiba menyeru seorang penyeru dari langit, an sadaqa abdi. Tiba-tiba menyeru, ada suara dari langit yang berkata, an sadaqa abdi, hambaku benar. Fa afrashuhu minal jannah, hamparkan untuknya hamparan dari surga. Bagaimana kalau belum ada surganya? Bagaimana kalau ternyata belum diciptakan? Ya hadza, wahai Mu'tazilah, kata Allah, afrishuhu minal jannah, hamparkan hamparan dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah pintu ke surga. Bagaimana kalau nggak ada surganya? Oh, surganya belum diciptakan, nanti diciptakannya yaumul qiyamah.
Bagaimana dengan hadis ini? Kalau yang tadi digambarkan tempat duduknya di surga dan neraka, mungkin mereka bisa jawab, ya bisa saja digambarkan walaupun itu hari kiamat. Sebagaimana Nabi digambarkan tentang bagaimana hisab nanti yaumul qiyamah, bagaimana mahsyar. Padahal belum terjadi. Baik. Kalau yang itu tadi kamu bisa jawab. Sekarang yang kedua ini, bisa jawab? Bagaimana kalau Allah katakan kepada malaikat Munkar dan Nakir setelah bertanya man rabbuka, man nabiyyuk, ma dinuk, ketika dijawab ternyata ada suara dari langit yang menyatakan an sadaqa abdi, sungguh benar hambaku. Hamparkanlah hamparan dari surga, bukakanlah pintu ke surga. Maka ketika dibuka, harumnya surga datang ke kuburannya, nikmatnya, sejuknya, semuanya nyampe. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kalau faftahu lahu baban ilal jannah, bagaimana kira-kira kalian tafsirkan? Oh, surganya belum ada, jadi maksudnya dibukakan pintunya bagaimana? Ikhwan fillah a'azakumullah. Ketika mentakwil kesana kemari nggak bisa, mereka akan berkata ini bertentangan dengan akal. Surga belum diciptakan kok sudah dibukakan pintunya ke surga. Mereka sendiri yang membayangkan dengan kebodohannya bahwa surga belum diciptakan, kemudian menolak hadis. Ajib. Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha. Maka ketika dibuka pintu surga, datanglah harumnya, datanglah sejuknya, datanglah kenikmatan surga kepadanya. Wa taqaddama hadis Anas bima'na hadisil Barra. Diriwayatkan pula hadis Anas Ibn Malik yang hampir sama maknanya dengan hadis Barra Ibn Azib ini radhiyallahu taala anhuma. Masih ada lagi dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat khusifatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fadzakartul hadis, fadzukiratul hadis. Aisyah menceritakan terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disebutkan hadisnya. Qala Rasulullah sallam, ketika itu beliau bersabda, "Ra'aitu fi maqami hadza kulla syai'in wa'idtum bihi." Sungguh aku melihat dari tempatku ini semua yang kalian telah dijanjikan. Hatta laqad ra'aituni akhudhu qatfan minal jannah. Sungguh sampai aku melihat diriku sendiri, aku ambil setangkai anggur. Hina ra'aitumuni taqaddamtu. Ketika kalian melihat aku tadi maju, aku mendekat ke pohon anggur dan aku ingin mengambilnya, atau aku mengambilnya. Walaqad ra'aitun nar, dan sungguh aku melihat api neraka. Yahtam ba'daha ba'dan hina ra'aitumuni ta'akhartu. Aku lihat neraka saling bertumpuk satu dengan lainnya, sehingga kalian lihat aku mundur dari tempatku. Sudah diperlihatkan kepada Nabi, sudah dibukakan pintunya ke kuburan orang-orang saleh, sudah dihamparkan hamparan surga pada mereka. Wa fi sahihain, dan dalam dua kitab sahih, dan lafadznya lafadz Bukhari, an Abdullah ibn Abbas qala in khasafatis syamsu, terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disebutkan hadisnya sampai di sana ada kalimat qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ra'ainaka tanawwalta syai'an fi maqamik. Aku melihat engkau mengambil sesuatu dari tempat dudukmu atau dari tempat berdirimu. Rasulullah SAW seakan-akan mengambil sesuatu.
dengan tangannya. Qala tsumma ra'aynaka taka'ka'ta. Kemudian aku melihat engkau mundur. Tadi maju mengambil sesuatu, kemudian mundur, ketakutan. Dijawab oleh Rasulullah SAW, inni ra'aitul jannah. Aku melihat surga. Maka aku mengambil setangkai anggur. Walau asabtuhu la akaltu minhu ma baqiyatid dunya. Kalau saja aku berhasil mengambilnya, niscaya kalian akan makan dan gak akan habis sampai habis dunia. Kalau saja berhasil mengambilnya, kalian akan makan anggur itu dan gak akan habis sampai habis dunia. Ini sampai hari kiamat. Wa ra'aitun nar. Tiba-tiba aku melihat neraka. Falam ara mandaran kal yaumi qat afdha. Sungguh aku melihat sesuatu yang tidak pernah aku melihat lebih dahsyat dari itu. Enggak pernah yang lebih mengerikan dari itu. Maka aku mundur. Aku ketakutan. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan aku melihat kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Qalu, mereka bertanya lagi, bima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Kenapa kau yang paling banyak para wanita? Qala yakfurhunna atau bikufrihinna, dengan kekafiran mereka. Qila ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi SAW, bukan. Yakfurnal ashir, mereka mengingkari kenikmatan suami-suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, mereka mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ahadihinna ad-dahra kullah, kalaupun engkau berbuat baik satu zaman, ad-dahr, seluruhnya, sepanjang masa engkau berbuat baik. Thumma ra'at minka syai'a, kemudian melihat sesuatu dari kamu sedikit, maka wanita-wanita itu akan berkata, ma ra'aitu khairan qat, sungguh aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Qala ibn a'azakumullah, Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Bahwasanya ketika Rasulullah SAW mundur, ternyata dia melihat neraka. Bagaimana kalau sudah diperlihatkan? Bagaimana kalau Rasulullah SAW menyatakan, kalau aku berhasil mengambilnya, setangkai anggur tadi, niscaya kalian gak akan kelaparan atau gak akan habis anggur itu dimakan sampai hari kiamat, sampai akhir zaman. Ini menunjukkan bahwasannya yang dilihat benar-benar surga, bukan mimpi. Rasulullah SAW tidak tidur, sedang berdiri di mimbar. Rasulullah SAW dalam keadaan jaga, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, bahkan melihat dengan detail sampai beliau melihat di dalam neraka kebanyakan para wanita. Aku melihat penduduknya kebanyakan para wanita. Ketika mereka bertanya, bima ya Rasulullah, mengapa ya Rasulullah? Dijawab, karena mereka kufur. Ya Rasulullah, apakah kufur kepada Allah? Bukan. Karena kufurnya mereka pada suami-suami mereka, ingkar kepada kenikmatan yang diberikan suaminya, mendustakan semua kebaikan suaminya. Kalau diberikan kebaikan pada suaminya sepanjang masa, kemudian ada satu kesalahan, maka mereka akan berkata, engkau gak pernah berbuat baik kepadaku, engkau gak pernah membuat aku bahagia, engkau gak pernah memberikan kepadaku kebaikan seumur hidupku. Ini dikatakan dengan yakfurnal ashir, dan ini yang banyak membawa manusia, para wanita ke neraka. Nasallahu salamah wal afiyah. Asyahid, yang menjadi bukti pada hadis ini adalah kalimat, aku melihat surga, aku melihat neraka, dan aku ingin mengambil sejumput anggur. Kalau saja berhasil, kalian akan makan semuanya. Kalau itu cuma mimpi, kalau itu cuma khayalan,
Nggak mungkin Rasulullah SAW kemudian akan mengambilnya, dan nggak mungkin berkata, kalau berhasil aku mengambilnya, kalian akan makan sampai hari kiamat, nggak akan habis. Ini semua menunjukkan kalau benar-benar surga hakiki, benar-benar neraka hakiki, sehingga Rasulullah SAW benar-benar yakin dan Rasulullah SAW ingin mengambil anggur daripadanya. Muslimin yang saya hormati, maka ini sebagai dalil berikutnya bahwasanya surga dan neraka sudah diciptakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum hidayah wa rahmah. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang باذنillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.